Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, sebanyak 100 orang anggota DPRD Provinsi Banten periode 2024-2029 resmi dilantik pada 2 September 2024 lalu. Pelantikan yang digelar di Gedung Paripurna DPR Banten dihadiri oleh berbagai tamu undangan. Menariknya, dari 100 wakil rakyat yang dilantik kemarin, ada pasangan ibu dan anak yang juga turut dilantik dan berangkat dari partai yang sama. Sama-sama akan berkiprah di dunia politik. Lalu, bagaimanakah langkah keduanya menjadi wakil rakyat? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, ada Teh Safira Alia MSH MKN dan juga Ibu Hajah Uswatun SAG SHMKN. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Oke, Masya Allah ini cantik ya Ibu dan anaknya hari ini sudah hadir. Dan tentunya kita akan menyapa terlebih dahulu. Apa kabar nih Teteh dulu deh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Ibu bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat Ya, atas terima dilantiknya Ibu dan juga Teteh ya, Ya. sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Nah, menarik sekali sebenarnya kalau kita melihat bahwa ibu dan anak gitu ya yang biasanya memang mungkin banyak aktivitasnya di rumah. Iya. Lalu kan tadi ya ngobrol-ngobrolnya juga di rumah lah, Iya, layaknya betul. seorang ibu dan anak. Namun menariknya ini bisa mendapatkan jabatan yang sama gitu ya. Iya. Nih dari rumah jadinya ke ruang DPR. Ini pas banget dengan tema diskusi kita pada hari ini. Dan akhirnya juga banyak banget nih Bu dan Teteh yang bertanya-tanya, kok bisa sih apalagi berangkat dari partai yang sama. Partai yang sama. Nah, kita akan tanya dulu nih ya. Pertama mungkin ke Ibu dulu. Iya. Apa sih Bu motivasinya yang membuat Ibu sehingga terjun nih untuk ke dunia politik dan berkiprah dan sekarang juga menjadi anggota DPRD Banten? Iya. Silakan. Motivasinya adalah tidak lain adalah untuk mengawal peraturan daerah yang terhadap perempuan. Yang kedua ini motivasinya yaitu untuk meminimalisir adanya kekerasan perempuan, yang mana perempuan ini tidak hanya remaja saja, tetapi yang manula juga, gitu. Jadi memang berangkatnya dari isu perempuan. Isu tentang perempuan. Betul banget, apalagi sekarang Bu dan Teteh ya, tentunya Iya. kita di media sosial banyak sekali berita-berita yang memang mengaitkan dengan perempuan. Iya. Dan itu berhubungan dengan contohnya kekerasan dan hal-hal lainnya. Iya, Wah betul. ini jadi merupakan salah satu motivasi Ibu Iya. yang akhirnya berangkat nih ya, memang jiwa Ibu memang kadang the best nih. Iya. Nah kalau tadi kita udah dengar alasan dari Ibu Uswatun, kenapa sih akhirnya terjun ke dunia politik? Kalau selanjutnya nih dari Teh Safira, apalagi juga dalam usia yang masih muda juga ya. Ini Iya, apa betul. sih Teh alasannya terjun ke dunia politik? Motivasi saya terjun di dunia politik ini tentunya ingin membantu dan memperjuangkan hak-hak perempuan melalui legislasi, pengawasan, dan pengawasan. Oke, jadi memang melalui legislasi gitu ya, akhirnya berangkat untuk mewujudkan Iya, segala mewujudkan. impian yang ada. Kalau misal dari Teh Safira sendiri, sama nggak? Ada kesamaan nggak dari Ibu? Maksudnya untuk memperjuangkan hak perempuan lah gitu? Sama ya, wah memang woman power lah gitu ya. Iya, iya. Dan ini akhirnya yang membuat Ibu dan juga Teh Safira ini terjun ke dunia Iya, politik. betul. Dan tentunya kita juga tahu lah semasa kampanye biasanya kan suka Iya. ada visi misi, harapan-harapan yang diberi atau yang ingin diperjuangkan. Kalau dari Teh Safira sendiri, apa sih visi misinya sebagai anggota DPRD Banten? Visi saya menjadi anggota DPRD ini tentunya ingin dekat dengan masyarakat, menjadi anggota dewan yang aspiratif ya. Tentunya misi saya ingin mendengarkan aspirasi masyarakat, lalu saya menyuarakan kepada pemerintahan Banten, lalu saya memastikan bahwa aspirasi itu terlaksanakan. Oke, jadi hal-hal itulah yang memang ingin diwujudkan. Tapi aku penasaran dulu nih, kalau misal Teh Safira nih kelahiran tahun berapa?
98. 98. Wow, masih muda juga ya. Ini juga akhirnya menjadi inspirasi loh ya. Siapa Iya, tahu iya. memang banyak generasi muda yang akhirnya juga ingin turut serta menjadi anggota DPR dan menyuarakan hak-hak rakyat. Baik, kalau misalnya dari Ibu sendiri, visi dan misinya seperti apa nih, Bu? Visi dan misinya adalah untuk mewujudkan kemandirian, lalu juga keadilan dan juga kesetaraan gender. Karena kemandirian di sini untuk seorang politisi atau seorang perempuan ini kan memang harus ya, Iya, perempuan betul. itu harus mandiri, harus bisa berdiri sendiri di atas kakinya sendiri. Lalu di sini ada kesetaraan gender dalam arti ini perempuan harus mempunyai hak yang sama, baik itu dari segi pendidikan, lalu dari segi pembangunan, lalu dia mendapatkan yang hak yang sama dalam hal pendidikan. Oh, oke. Jadi memang salah satu visinya tadi mewujudkan Iya, mewujudkan keadilan, kesetaraan gender. Kesetaraan Iya, gender. betul. Lagi dan lagi sebenarnya itu adalah salah satu isu yang sering kali disuarakan. Iya, betul. Dan memang butuh banget nih orang-orang yang punya apa ya, ibaratnya mungkin power, jabatan salah satunya di legislatif ya, Iya. Bu ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong kiprah politik, Iya. sebelumnya Ibu apakah pernah terjun juga di dunia politik selain tahun ini atau bagaimana nih, Bu? Ya, kiprah politik saya itu mulai dari 2014. 2014. 2014 sampai 2019 menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Oke. Lalu di 2019 saya mencoba untuk naik di provinsi, akan tetapi sedang tidak baik-baik saja. Oke, belum lah ya gitu ya. Belum rezeki. Lalu kembali lagi di 2024 saya mencalonkan diri, alhamdulillah sekarang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Oke, jadi memang sebelumnya pada tahun 2014 sampai Bu Sotun tuh sudah menjadi anggota DPRD di Kabupaten Tangerang. Dan tadi 2019 mencoba lagi dan memang Mencoba belum lagi, rezekinya. gagal. Akhirnya memang kudu nungguin kayaknya ya. Iya, satu periode. Dan memang saat ini nih di tahun 2024 Ibu Sotun juga merupakan salah satu anggota DPRD Dapil C. Dapil C atau C, misal Provinsi Banten, ya, Dapil Provinsi 6. Banten. Dapil 6 lah yang biasa Iya, kita Dapil 6. biasanya ingat-ingat tuh dapilnya nomor ya, Bu. Iya, iya, Dapil 6 Provinsi Nah, Banten. baik. Nah, kalau semisal untuk Teh Safira sendiri, kiprah politiknya nih apakah ini benar-benar baru banget nih atau ternyata memang sebelumnya juga sudah pernah? Baru banget. Baru banget. Iya. Wow, tapi langsung nih ya. Iya. Ada kesulitan nggak sih, Teh? Kesulitan sih tidak ada ya. Tidak ada ya. Sejauh ini ya aman-aman Aman saja. Tapi mungkin biasanya ya kalau orang-orang yang terjun di dunia politik, semasa kuliahnya biasanya ikut juga mungkin dalam organisasi-organisasi. Kalau Teh Safira sendiri kayak gimana? Ikut sih organisasi semasa kuliah. Kemarin S2 di Undip MKN mengikuti organisasi namanya IMMKN. Oh, oke. Jadi memang dari situ biasanya nih anak-anak muda nih suka semangatnya dari organisasi. Iya, ya betul. kan? Nanti di umur 40-an gitu ya, atau 50-an baru tuh terjun. Tapi memang Teh Safira ini juga merupakan suatu apa ya, hal yang berbahagia ya. Iya. Di umur 20 tahunan mungkin ya. Sekarang 25 tahun. 25 ya? 25, kecepatan dia. Cepetan ya. Oh, tapi udah bisa menjadi anggota DPRD. Nah, kemudian kalau semisal dari Teh Safira sendiri tadi Ibu juga menyatakan bahwa memang di tahun 2014 sudah menjadi anggota DPRD. Anggota DPRD. Teh Safira sendiri memandang karir politik mamah lah gitu. Itu seperti apa? Baik ya. Ya, Maksudnya kan pasti ngikutin ya. Ngikutin, sebagai inspiratif juga sih. Sebagai inspiratif. Oke. Kalau misal Ibu nih, ini kan baru gitu Iya, kan. baru. Apa sih yang akhirnya juga Ibu yakin bahwa oh anak saya ini bisa kok turun, bisa kok menjadi anggota DPRD Banten. Ya, itu tadi saya melihat sosok Safira ini seorang anak yang pertama memang mandiri. Karena yang namanya anak perempuan kan memang kita siapkan harus betul-betul mandiri ya. Oke. Jadi saya percaya untuk Safira bisa membawa aspirasi daripada masyarakat yang di dapilnya. Yang kedua, Safira ini kan seorang sosok anak yang bisa nemenin lah. Oke. Waktu saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang, beberapa kali reses itu juga sering dibantu sama Safira. Begitu juga dengan bapaknya Pak Haji Ali Nurdin, ini 3 kali menjadi anggota dewan dan sering reses turun ke masyarakat itu juga dibantu dengan Safira.
Maka dari itu saya melihat ini sepertinya langsung belajar otodidak. Melihat sehari-hari kegiatan bapaknya turun ke lapangan dan juga saya juga sama turun ke dapilnya. Dan sebelum itu di politik saya juga aktif di organisasi sama Safira, kemana-mana pasti Safira yang nemenin. Ikut ya? Iya, karena yang namanya organisasi kan tidak mengenal waktu, dari pagi kadang nginep segala macam. Safira juga yang nemenin, karena emang anak pertama ini. Oh, anak kita pertama, bawa-bawa. anak pertama dari berapa bersaudara nih? Dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara. Iya, betul. Wow, jadi masih ada 3 adik ya berarti di 3 bawah Teh adik, Safira. iya. Dan tentunya ini juga menjadi menjadi mungkin hal yang bisa dicontoh juga ya untuk orang-orang lain juga. Tadi biasanya seorang ibu melibatkan anaknya dalam kegiatan atau pekerjaannya sebenarnya bukan ngerecokin, tapi siapa tahu memang bisa ngikutin. Iya, betul. Jadi unik banget. Nah, tapi sebelumnya Ibu menyampaikan bahwa untuk ayah Safira atau suami Ibu sendiri juga merupakan anggota DPR. Anggota DPR. Oh, oke. Tahun ini juga melenggang lagi kah? Gagal. Ya, belum rezekinya seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah, kalau semisal jadi semua 3 triple tuh Bu. Iya. Wah, baik pemirsa. Makin seru nih pembicaraan kita hari ini mengenai dari rumah ke ruang DPR bersama dengan ibu dan anak yang sama-sama akhirnya lolos menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Bu, Teh, kita akan break sejenak. Iya. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.